Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Dimas Arya Siva. Pada pertemuan 5 klinis sekaligus dengan tugas besar pemrograman berorientasi objek. Pada tugas besar ini itu adalah soalnya yaitu pada program MVC yang sudah terdapat pada pertemuan 5 itu agar dapat melakukan input, edit, update, dan delete, dan setiap data yang diproses ditampilkan ke dalam tabel seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu membuat koneksi ke database-nya. Pertama, saya menggunakan SAM dan menyalakan Apache dan MySQL-nya. Ini menggunakan port 3306 untuk MySQL. Dan kemudian pada PHP MyAdmin-nya di MySQL kita membuat database baru yaitu bernama TM5. Kemudian pada config Java di sini ini adalah settingan untuk connection ke database, yaitu ini localhost, port, dan nama database-nya. Setelah itu masukkan user dan passwordnya. Nah, ini adalah contoh dari tugas yang diinginkan, itu ada terdapatnya button input, update, delete yang bisa mengupdate dari table juga dan berkoneksi ke database-nya. Yang pertama yaitu kita membuat shortcut-nya, yaitu di sini ada mahasiswa JPA controller. Nah, di sini adalah untuk connection JPA-nya. JPA itu adalah buat membuat connection ke database dengan menggunakan model. Nah, di sini kita menggunakan model mahasiswa untuk connection ke JPA-nya. Jadi ketika running, dia akan langsung membuat tabel mahasiswa pada MySQL. Yang kedua itu ada di tabel mahasiswa. Sebelumnya hanya terdapat 3 variabel, yaitu NRP, nama, dan angkatan. Setelah itu kita tambahkan variabel nama sekolah, asal sekolah, name query-nya, find by-nya, dan kemudian setter getter-nya. Lanjut kepada kelas untuk view-nya atau tampilannya, yaitu entry data. Di sini ada init komponen, lalu kita membuat entity manager factory EMF, lalu membuat entity manager-nya. Ini create entity manager factory TM5 MHS BPU itu adalah yang telah dibuat koneksinya sebelumnya itu di serialization-nya. Dan kemudian membuat variabel JPA di mana dia connect ke mahasiswa JPA controller-nya. Dan kemudian ini ada method list mahasiswa untuk menampilkan list yang sudah terdapat pada tabel di database MySQL-nya. Adalah metode list mahasiswa, yaitu pertama deklarasi model default table model, kemudian add column untuk nama-nama kolomnya itu adalah nomor, NRP, nama, angkatan, dan sekolah asal atau SMA asal. Kemudian di sini kita menggunakan JPA find mahasiswa entities. Ini adalah fungsi JPA untuk menampilkan seluruh data yang ada di database-nya. Dan di sini kita memvalidasi jika dia ada hasilnya atau isi dari list mahasiswanya, maka akan ditambahkan ke setiap row satu persatu. Dan kemudian di set JTable-nya menggunakan model yang tadi telah dibuat. Kemudian di sini adalah J button 1 action performat. Ini itu adalah existing data untuk button save-nya. Di sini kita ada seperti sama entity manager, kemudian ada kelas mahasiswanya dan JPA, kemudian
variabel-variabel yang dibutuhkan itu NRP, nama, angkatan, asal sekolah. Dan ini adalah record. Record ini untuk set langsung ke database-nya, ke modelnya yang nanti akan langsung ke database. Dan ada message untuk menampilkan message setelah kita melakukan action. Lalu di sini saya melakukan validasi jika NRP yang sudah ada, maka akan memunculkan message dengan data dengan NRP sekian sudah ada. Selain itu, jika datanya belum ada, maka data berhasil disimpan. Kemudian akan menggunakan jpa.read. Ini adalah metode save ke database-nya. Kemudian akan menampilkan lagi list terbaru dari mahasiswanya. Lalu ada JButton 2 ini adalah yang button input. Ini sama seperti save tadi. Kemudian JButton 3 adalah button update. Ini hampir semuanya sama karena dari set variabelnya itu juga sama, dan yang membedakan hanyalah di validasi ini jika NRP-nya belum ada, maka dia akan memunculkan message NRP tidak terdaftar. Selain itu, yaitu data berhasil diupdate dan menggunakan jpa.edit, dan akan menghasilkan update pada data yang dipilih. Dan JButton 4 itu adalah untuk function delete. Nah, di sini hampir sama seperti tadi, namun kita hanya memerlukan NRP-nya sebagai ID. Ini kita ambil NRP-nya, kemudian kita set pada record, kemudian kita menggunakan metode jpa.destroy untuk menghapus data dari yang ada pada yang pada NRP tersebut, menggunakan NRP tersebut. Kemudian akan memunculkan message data berhasil dihapus. Dan satu lagi adalah jtable1 mouse click. Ini adalah function untuk membuat JText field-nya itu berdasarkan table yang kita klik. Ini adalah contoh hasilnya. Ini pada input, jika kita input, maka akan data berhasil disimpan. Dan jika datanya sudah ada, maka akan menampilkan data dengan NRP sekian sudah ada. Dan ini adalah function update-nya. Ini saya coba update. Ini update, yaitu maka akan menunjukkan data berhasil diupdate. Dan jika NRP-nya tidak ada, maka tidak terdaftar. Dan yang terakhir adalah function delete, yang akan memunculkan message data berhasil dihapus. Dan ini adalah contoh hasil yang save ke database-nya. Saya akan coba mensimulasikannya. Ini adalah contoh tadi yang sudah diinput. Kita coba input dengan NIM 34 dan adalah input, dan akan menunjukkan data berhasil disimpan dan menampilkan dari apa yang tadi kita input. Dan coba update. Jadi update, tadi akan merubah namanya dan angkatan. Tapi jika kita coba update untuk NRP yang tidak ada, dia menghasilkan NRP tidak terdaftar. Sedangkan jika NRP yang sudah ada dan kita input, dia akan menunjukkan bahwa data sudah ada. Dan ini contoh dari save ke database-nya, itu dia sudah save langsung ke database. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.